Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Latifah Mardiah dan teman-teman saya Hafizah Nur Hasanah, Rika Amalia, Rosiana Putri Afrilia, dan Salsabila Miftahul Nizka. Pada video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang pemerintahan pada masa demokrasi liberal, khususnya pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II merupakan salah satu kabinet penting dalam sejarah politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kabinet ini diumumkan pada 20 Maret 1956 dan bertugas sejak 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Kabinet ini juga dikenal sebagai Kabinet Ali Roem Idam. Kenapa disebut demikian? Karena Ali Sastro Amijoyo bertugas sebagai Perdana Menteri, sedangkan Roem dan Idam sebagai Wakil Perdana Menteri pada kabinet kali ini. Ali Sastro Amijoyo yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri pada Kabinet Sastro Amijoyo I, kembali dipercaya untuk memimpin pemerintahan pada periode kabinet yang kedua ini. Periode pemerintahan kabinet ini terjadi dalam konteks situasi politik yang penuh dinamika. Indonesia pada masa itu tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri, Indonesia sedang berjuang untuk membangun stabilitas politik, ekonomi, dan sosial setelah meraih kemerdekaannya pada 1945. Isu-isu seperti ketegangan antara berbagai golongan politik, persaingan antar partai, serta pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah menjadi tantangan besar bagi pemerintahan. Di sisi lain, hubungan luar negeri Indonesia juga tidak kalah rumit, terutama terkait dengan permasalahan dengan Belanda pasca perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar, serta dinamik geopolitik global di tengah Perang Dingin. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui berbagai kebijakan dan pendekatan yang berfokus pada upaya memperkuat sistem pemerintahan dan perekonomian negara. Selama 1 tahun bekerja, yakni dari 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II memiliki beberapa kebijakan dan program kerja, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembatalan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kedua, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ketiga, dalam konteks luar negeri, ada 2 hal yang dilakukan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dalam program kerja luar negerinya, yaitu 1. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Program ini bersandarkan kepentingan rakyat dan menuju pada perdamaian dunia. Kedua, meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung. Dalam konteks dalam negeri, beberapa hal yang dilakukan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dalam program kerja dalam negeri yaitu: pertama, memulihkan keamanan. Kedua, membangun sektor ekonomi, keuangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, pendidikan dan kebudayaan, perburuan dan kepegawaian. Kelima, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Keenam, menyelenggarakan konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD 1950. 7. Melanjutkan pembangunan ekonomi nasional dengan cara mengembangkan sektor pertanian dan industri. 8.
menjaga stabilitas politik serta keamanan nasional dengan mengatasi pemberontakan regional dan gerakan separatis. 9. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. 10 atau yang terakhir, pemulihan keamanan dan ketertiban serta pembangunan 5 tahun. Setelah 1 tahun bertugas pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Beberapa faktor penyebab jatuhnya Kabinet Sastro Amijoyo II adalah sebagai berikut. Pertama, adanya perbedaan pandangan antara PNI dan Masyumi mengenai perihal Irian Barat. Pada saat itu, kabinet ini menerima banyak tuntutan daerah yang didukung oleh Masyumi untuk menyerahkan mandatnya kepada presiden. Setelah terjadi perbedaan pendapat, Masyumi memutuskan untuk menarik semua menterinya dari kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang menyebabkan kabinet ini semakin melemah. Kedua, adanya pemberontakan regional di berbagai daerah. Contohnya, PRRI di Sumatera, Permesta di Sulawesi, dan DITII di Jawa Barat. Ketiga, adanya gerakan separatis di Aceh, dipimpin oleh Daud Beureuh yang menuntut agar Aceh menjadi negara Islam yang merdeka. Keempat, adanya tekanan dari Partai Komunis Indonesia atau PKI yang mendesak diperlakukannya program reformasi agraria untuk menyejahterakan rakyat yang miskin. Kelima, Soekarno mengusulkan supaya pembentukan pemerintahan nasional yang melibatkan semua partai politik. Akhirnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dibubarkan melalui Keputusan Presiden nomor 107 tahun 1957 tertanggal 9 April 1957. Presiden Soekarno lalu mengesahkan Kabinet Juanda yang dipimpin oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Kiai Haji Idham Khalid tetap memegang jabatan Waperdam II dalam kabinet baru ini. Itu dia tadi ringkasan materi tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca makalah dengan judul Masa Demokrasi Liberal, Sistem Liberal, dan Pemilu Pertama Kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang telah kami susun. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.